Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan kembali. Sungguh nikmat yang sangat besar ketika kita kembali bisa bangun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh kita dalam keadaan beriman. Dan kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih digerakkan kita untuk mau memanggil seruannya, mendatangi masjid-masjidnya untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, jiwa yang senantiasa puas dengan apa yang Engkau berikan, hati yang khusyuk serta doa yang dikabulkan. Amin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Ramadan semakin dekat. Tinggal menghitung hari dengan jari, maka kita sampai, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang, maka kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagian dari kaum muslimin bertanya-tanya, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan? Nah, ini dia pembahasan kita subuh hari ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia dan dimintakan oleh panitia kepada saya. Berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksudnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Ramadan dan bagaimana beliau melewati hari-harinya di bulan suci Ramadan. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Agar kita bisa benar-benar meneladani beliau. Sehingga dengan demikian diharapkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ibadah-ibadah kita yang lainnya yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan diterima Allah dan dosa-dosa kita diampuni. Itu harapan kita. Karena beliau adalah sebaik-baik suri tauladan bagi semua orang yang beriman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam malam harinya di bulan suci Ramadan, setiap malam beliau berazam dan meniatkan puasa untuk besok harinya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyam, man lam yujmi'is siyama minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari untuk besoknya, maka tidak ada puasanya. Maksudnya tidak sah puasanya. Dalam riwayat lain dengan lafaz man lam yubayyitis siyam minal laili atau qabla al-fajri hatta qabla al-fajri. Barang siapa yang belum meniatkan puasa di malam harinya
atau minimalnya sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau malam harinya beliau sudah berniat dan bertekad untuk berpuasa keesokan harinya, dan tentunya niat mahalluha al-qalb, tempatnya adalah hati, dan itu sepakat seluruh ulama-ulama mazhab. Bahkan kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa niyatu mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu at-talaffuz biha. Niat itu tempatnya adalah di hati dan tidak diharuskan, tidak disyaratkan harus mengucapkannya. Jadi ketika Anda berniat di dalam hati Anda, besok saya mau puasa fardu Ramadan, itu sudah terhitung niat. Apalagi ditambah Anda bangun makan sahur, ya, itu memperkuat niat Anda untuk berpuasa. Namun memang ada sebagian ulama seperti Imam Nawawi sendiri, walaupun dia mengatakan tempatnya di hati, kemudian tidak diharuskan untuk melafazkannya, tapi beliau mengatakan untuk membantu agar membantu hati supaya betul-betul menekankan niat itu, maka kata beliau dianjurkan. Tapi ini menurut beliau. Dan namun beliau tetap mengatakan niat itu sebenarnya tempatnya di hati, dan itulah yang insya Allah paling sahih dan sepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangun, beliau sahur bersama istri-istrinya atau bersama salah seorang istrinya, karena beliau setiap malam itu menginap di rumah salah seorang istrinya. Maka beliau sahur bersama salah seorang istrinya. Sahur dengan sedikit makanan. Bahkan kadang beliau hanya sahur dengan beberapa butir korma. Dengan beberapa butir korma, kemudian meneguk air putih. Antara sahur beliau, setelah selesai sahur beliau rehat sebentar. Kemudian beliau berdiri untuk menunaikan berangkat ke masjid, karena rumah beliau berdampingan dengan masjid. Rumah istri-istrinya berdampingan dengan masjid, menempel dengan masjid, sehingga beliau menunggu waktu sholat di rumahnya. Antara sahur beliau, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Zaid radhiyallahu anhu, antara sahur beliau dengan sholat subuh atau dengan terbitnya fajar, itu diperkirakan sekira-kira seseorang itu membaca 50 ayat. Berarti sahur beliau itu dekat dengan waktu fajar. Kira-kira membaca 50 ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek dibaca oleh seseorang. Maka itulah jarak antara sahur beliau dengan sholat subuh. Ini menunjukkan sunnahnya makan sahur itu adalah di penghujung malam. Ada yang makan sahur kadang jam 2, ya boleh saja, silakan, tidak ada masalah. Tetapi waktu sahur, yang dinamakan waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Dan Rasulullah SAW itu di penghujungnya. Sehingga jarak antara sahur beliau, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, antara sahur beliau itu qadra 50 ayat. Seukuran seseorang membaca 50 ayat. Kemudian beliau, apabila Bilal telah mengumandangkan azan subuh, beliau sholat 2 rakaat qabliyah subuh, atau rakaataini qabla al-fajar, atau disebut juga rakaatil fajar. 2 rakaat sebelum fajar. Fajar itu maksudnya sebelum sholat subuh. Dan beliau tidak pernah meninggalkannya, baik ketika beliau safar, apalagi ketika beliau mukim, menetap di kota Madinah. 2 rakaat yang beliau katakan sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia seisinya.
Nabi kita yang mulia kalau safar itu sholat-sholat sunat rawatib tidak dikerjakannya. Kecuali qabliyah subuh ini, 2 rakaat sebelum subuh ini. Maka beliau jaga. Selesai beliau sholat subuh, sholat 2 rakaat khafifataini yang ringan sebelum fajar, beliau menunggu iqamah di rumahnya. Sampai akhirnya Bilal memanggil beliau atau minta izin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah. Azan itu wewenang muadzin yang sudah ditetapkan. Kapan azan? Tapi iqamah itu adalah hak dan wewenang imam yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau kita di sini ada imam rawatib, imam yang sudah ditetapkan, dia yang berwenang menetapkan qomat. Sebagaimana juga Rasulullah SAW waktu itu beliau imamnya. Maka sahabat Bilal minta izin dulu kepada beliau, apakah sudah boleh diiqamahkan atau tidak. Tapi kalau di suatu masjid sudah ditetapkan waktunya, misalnya antara azan dan iqamah kira-kira sekian menit, berarti itu sudah diamanahkan karena sudah ada yang pengurus yang membidangi itu. Namun sebenarnya yang paling berhak berwenang untuk iqamah itu adalah imam. Oleh karena itu sebenarnya dahulu sahabat Nabi SAW mereka tidak akan berdiri sampai imam terlihat. Walaupun sudah iqamah, kalau imam belum nampak, mereka belum berdiri. Ketika sudah ada Rasulullah SAW nampak imamnya, mereka baru berdiri. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian beliau setelah beliau mengizinkan Bilal untuk iqamah, maka Bilal mengumandangkan iqamah. Setelah itu Rasulullah SAW segera keluar ke masjid. Karena rumahnya tadi saya katakan menempel dengan masjid. Lalu beliau sholat bersama kaum muslimin. Dan beliau selalu menunaikan sholatnya berjamaah bersama kaum muslimin. Bahkan sholat subuh yang beliau katakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafiqin. Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya' wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafikin adalah sholat isya' dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang besar yang terdapat dalam sholat isya dan sholat subuh, pasti mereka akan mendatangi sholat subuh berjamaah walaupun dengan merangkak. Begitu besarnya keutamaannya. Dan juga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Bashir al-masyaina fi dhalam. Berikan kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk menuju salat bin nurit tami yaumal qiyamah, bahwa mereka mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nah, salat yang kalau seseorang itu berjalan dalam kegelapan untuk menujunya adalah salat isya dan subuh. Maka banyak keutamaannya. Selesai Rasulullah SAW menunaikan salat subuh, biasanya beliau duduk berzikir di masjid. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir setelah salat. Kemudian beliau juga biasa mengamalkan zikir pagi, adzkarus sabah, zikir pagi yang beliau baca setelah selesai salat subuh dan duduk di masjid. Sampai terbit matahari. Beliau duduk di masjid sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, beliau tunggu sekira-kira ukuran 15-20 menit. Lalu beliau salat 2 rakaat. Dan beliau menganjurkan kaum muslimin untuk menunaikannya. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa yang salat berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, faka'anna lahu ajru umrah au hajjah tamah. Seolah-olah dia mendapatkan pahala umrah atau haji yang sempurna. Nah, ini yang sering disebut oleh sebagian kaum muslimin dengan salat sunnah isyraq atau syuruq. Sebagian ulama mengatakan itu adalah salat duha di awal waktu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Setelah selesai beliau menunaikan salat 2 rakaat, beliau kembali dahulu ke rumahnya. Beliau di rumahnya di bulan Ramadan juga membantu atau berkumpul bersama keluarganya sebelum beraktivitas di luar rumahnya pagi harinya. Bahkan terkadang beliau juga membantu sebagian kegiatan-kegiatan di rumah bersama istri-istri beliau. Bahkan di bulan Ramadan beliau di rumah bercanda dengan berbincang-bincang, bercengkerama. Di bulan puasa, di bulan Ramadan di siang harinya, bercanda dengan istrinya. Bahkan dalam riwayat yang sahih juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mencium dan mencumbu istrinya di bulan Ramadan. Tetapi ketika ditanya hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya, menahan syahwatnya. Maka sebagian ulama mengatakan di bulan suci Ramadan, di siang hari suami istri yang masih muda itu makruh kalau mereka berciuman. Bukan tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti mereka tidak tahan bisa merusak puasanya. Adapun Nabi SAW, Rasulullah sebagian ulama mengatakan itu kekhususan beliau. Karena dikatakan di situ alasan Aisyah menyebutkan beliau adalah orang yang paling kuat, paling mampu untuk menahan hasratnya. Kemudian Nabi SAW di bulan Ramadan juga beraktivitas. Beliau tidak menjadikan bulan Ramadan untuk alasan bermalas-malasan. Puasa tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Bahkan beberapa peperangan beliau itu terjadi di bulan Ramadan. Beliau tetap berjuang waktu itu. Dan peperangan beliau sebagiannya itu terjadi di bulan Ramadan. Allah berikan kemenangan pada bulan Ramadan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak sepatutnya kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan bermalas-malasan. Tidak boleh dijadikan puasa sebagai alasan untuk banyak tidur, untuk bermalas-malasan, kurang mau beraktivitas, bekerja, melakukan hal-hal yang baik. Ini tentu tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian sebelum maghrib Rasulullah SAW menyembuhkan dirinya dengan membaca adhkarul masa, zikir-zikir petang. Beliau membaca zikir-zikir petang sambil menunggu waktu berbuka. Apabila telah masuk waktu berbuka, maka beliau meminta kepada istrinya untuk disiapkan perbukaannya. Dan biasanya beliau berbuka sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik dengan beberapa butir rutop. Rutop itu korma, bukan korma muda. Korma muda itu namanya balagh, yang masih agak kayak jambu. Itu balagh. Rutop itu dia setelah balagh sebelum menjadi korma, sebelum menjadi tamar. Jadi dia warnanya coklat-coklat, agak coklat ya. Dan dia ini tidak bisa tahan di luar. Kalau tamar, korma itu bisa tahan. Kalau rutop harus diletakkan di tempat yang dingin. Misalnya di dalam kulkas atau lemari pendingin. Jika tidak dia cepat berair dan rasanya berubah. Warnanya kadang-kadang yang sering itu coklat tua dengan coklat muda. Ada dua warna dia dalam satu buah itu, rutop. Nah, Rasulullah SAW itu suka berbuka dengan rutop. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan korma. Jika tidak ada korma, maka beliau SAW berbuka dengan meneguk air. Begitu sederhana perbukaan Rasulullah SAW. Ya, berbanding jauh dengan perbukaan kita. Kalau Ramadan itu terhidang bermacam-macam menu. Yang kue keringnya, goreng-gorengannya, kue basahnya, yang cendolnya, yang lagi ini, ada kue-kue lainnya, minuman manisnya, buahnya, kormanya, semuanya banyak. Seolah-olah kita sanggup memakan semuanya. Ya, ada bubur ini, ada itu, segala macam. Sudah menjadi kebiasaan kita waktu berbuka itu berbagai macam menu makanan dan setiap hari bisa berubah-ubah. Makanya di bulan Ramadan itu
kaum muslimin umumnya di negeri kita itu berbelanjanya semakin meningkat. Uang keluarnya semakin banyak. Padahal di bulan Ramadan itu kita diajarkan, salah satu hikmah berpuasa itu kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Lihatlah berbukanya Rasulullah SAW cukup rutab. Kemudian kalau tidak ada korma, minumnya air putih. Kalaupun tidak ada, maka beliau cukup dengan air putih saja. Beliau juga menyunnahkan, mengajarkan kepada kita, mensunnahkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka dan menyelisihi orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi kalau mereka puasa menunda-nunda berbuka mereka, mengakhirkan berbuka mereka. Maka tidak boleh kita menunda-nunda. Kalau sudah terbenam matahari, berkumandang azan, maka segerakan berbuka. Kemudian Rasulullah SAW salat maghrib setelah berbuka. Beliau setelah berbuka menunaikan salat fardu maghrib. Selesai salat maghrib, beliau kembali lagi ke rumahnya. Dan salat sunnah ba'diyah maghrib itu di rumahnya, 2 rakaat. Lalu duduk bersama keluarganya, bersama istri-istrinya, berbincang-bincang, bercengkerama, beramah tamah. Pembicaraan, perbincangan antara keluarga, antara suami, antara istri, sehingga keluarga beliau begitu hidup, begitu tenang, nyaman, dan bahagia. Kemudian setelah itu azan berkumandang, lalu beliau salat sunat isya, salat sunat qabliyah isya, 2 rakaat, lalu beliau menunaikan salat isya berjamaah. Setelah salat isya, Rasulullah SAW pernah salat qiyam Ramadan sampai 3 malam atau 3 kali bersama sahabatnya. Awalnya beliau salat sendiri, salat malam di masjid. Lalu datang sahabatnya, ikut salat bersama beliau sampai 3 kali berturut-turut. Lalu akhirnya beliau di hari yang berikutnya, beliau setelah salat isya pulang dan tidak keluar lagi. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti kalau beliau lakukan terus-menerus bersama kaum muslimin, bersama sahabat, beliau khawatir nanti salat tarawih diwajibkan dan itu akan memberatkan umatnya. Beliau khawatir salat itu akan diwajibkan nanti. Dan kalau diwajibkan salat tarawih, berjamaah pula wajibnya, tentu akan memberatkan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW yang memiliki sifat kasih sayang terhadap umatnya, tidak ingin memberatkan dengan agama ini kepada umatnya. Maka beliau memilih untuk sholat di rumahnya. Dan di rumahnya beliau memanjangkan sholatnya. Beliau memanjangkan sholatnya, sholat malam. Oleh karena itu sunnahnya sholat itu panjang bacaannya. Itu sunnahnya. Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan memaksakan pula. Kalau kita sholat bersama umumnya kaum muslimin, ada orang yang tua, ada ibu-ibu ya, ada anak kecil, tentu jangan dipaksakan. Akhirnya karena mereka merasa berat, nanti mereka malah tidak mau sholat tarawih berjamaah di masjid. Wah, di sana bacaannya panjang sekali. Tapi kalau jamaahnya sudah terbiasa dengan bacaan yang panjang-panjang, berdirinya yang panjang. Karena Rasulullah SAW itu pernah sholat malam, Pak Bu. Beliau pernah sholat malam, sholat tahajudnya. Sholat tahajud, sholat tarawih sebenarnya sama. Kalau di bulan Ramadan dimajukan namanya sholat tarawih. Nah, Rasulullah SAW ini pernah sholat malam itu membaca dalam 1 rakaat, membaca surat Al-Baqarah. Waktu itu ada sahabat yang sholat bersama beliau, sahabat Jabir, menjadi makmum. Ketika dia sholat datang dan masuk sholat bersama Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Juz 1, tambah lagi juz 2, dan tambah lagi itu 1, 2, 3 lembar, juz 3. Ya. 4 lembar malah dari juz 3. Nah, bayangkan. Ketika selesai surah Al-Baqarah, Jabir berkata dalam diri dia sendiri yang bercerita. Mudah-mudahan setelah ini Rasulullah ruku. Ternyata selesai surah Al-Baqarah, Rasulullah SAW melanjutkan surat Ali Imran. Itu hanya dalam 1 rakaat. Surat Ali Imran itu selesainya itu di juz 4.
Juz 4 tersisa lagi 2 lembar setengah. Masuk surah An-Nisa. Kemudian itu di juz 4 ya, tersisa lagi 2 lembar setengah. Ketika selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ali Imran, Jabir berkata, mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ruku setelah ini. Ternyata beliau lanjutkan lagi surat An-Nisa. Allahu Akbar. Surat An-Nisa. Surah An-Nisa itu juz 5, mulai dari ada 2 lembar setengah dari juz 4, masuk 1 juz 5 penuh, kemudian ditambah lagi 2 lembar setengah halaman di juz 6. Bayangkan, lebih dari 5 juz hanya 1 rakaat solat malam beliau. Maka solat beliau panjang. Makanya beliau nanti kalau selesai biasanya salam dari 2 rakaat, beliau istirahat dahulu. Setelah itu beliau bangun lagi, sholat lagi. Rukuknya, sujudnya panjang juga. Subhanallah. Dan oleh karena sholatnya panjang, maka rakaat beliau tidak banyak. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang sholat beliau. Sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, faqalat, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli thalatha. Aisyah pernah ditanya tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya oleh kalian tentang panjangnya dan bagusnya. Saking panjangnya, tidak perlu kalian tanya lagi. Begitu panjangnya. Dan maksudnya sholat beliau tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi setelah 4 rakaat beliau rehat. Karena bacaannya panjang. Setelah salam yang di rakaat yang 2 rakaat berikutnya, beliau istirahat. Summa yusalli arba'an atau summa yusalli arba'an fala tasal an tulihinna wa husnihinna. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat lagi dengan 2 salam. Jangan kalian tanya betapa panjang dan bagusnya salat beliau. Summa yusalli thalatha. Kemudian beliau salat 3 rakaat dengan 2 salam. 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam. Ini salat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat malamnya memperpanjang bacaan Al-Qur'annya dan berdirinya. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk membiasakan lama berdiri di dalam salat. Sebagian kaum muslimin salat 11 rakaat dengan bacaan yang panjang. Ada yang salat 1 malam itu 1 juz. Tidak ada sih keterangan harus 1 juz, itu nggak ada. Tapi kalau mau 1 juz silahkan. Mau lebih pun nggak ada masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lebih. Mau pakai surat-surat pendek pun tidak ada masalah. Kalau sanggupnya seperti itu dan masyarakat juga belum terbiasa dengan surat-surat yang panjang juga tidak ada masalah. Ya. Tetapi jika ingin betul-betul meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sebagian lagi kaum muslimin bacaannya pendek-pendek, rakaatnya yang diperbanyak. Ada yang 23 rakaat. Nah, terlepas dari perbedaan para ulama, dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini tidak sepatutnya dijadikan oleh kaum muslimin menjadi sebab perpecahan dan perselisihan hati. Kalau kita sholat bersama imam yang 11, sholat bersama imam yang 11 sampai salam. Kalau kita sholat bersama imam yang sholat 23 di masjid, mungkin kita sholat di salah satu masjid, imamnya sholat 23 rakaat, sholat sampai imam selesai. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu ajru qiyamil lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat malam, sholat tarawih, sampai imam selesai. Kalau selesainya imam tentu selesai sholat witir. Maka dia mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang paling penting di sini adalah berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selesai salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali beristirahat. Kalau masih ada waktu yang tersisa, kadang-kadang karena panjangnya salat beliau sampai menjelang sudah mendekati waktu sahur. Kadang-kadang tidak sampai, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masih ada waktu yang tersisa, beliau sholat dahulu, tidur, istirahat sebelum sahur. Dan kadang beliau tidur sebelum witir. Kadang beliau juga tidur sebelum witir, karena beliau sholat sendiri ya di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidur sebelum witir? Karena yang selama ini yang diketahui oleh Aisyah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya itu kalau Ramadan kan witir dulu sebelum tidur, karena witir itu menjadi penutup salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Maka beliau salat witir setelah bangunnya nanti. Dan itu bukan setiap hari beliau lakukan, kadang-kadang. Ulama menjelaskan ini adalah kekhususan beliau. Apa kekhususannya? Kekhususan beliau bahwa matanya tidur, hatinya tidak tidur. Ini kekhususan beliau yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat beliau. Walaupun matanya tertidur, hatinya tidak pernah lalai, tidak pernah tidur. Kalau kita kalau mata udah tidur betul-betul tidur, lelap. Ya. Nah. Dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, beliau juga berhubungan dengan istrinya di malam Ramadan. Bahkan pernah juga beliau setelah berhubungan dengan istrinya di malam Ramadan, beliau tidur sebelum mandi junub. Lalu beliau bangun sudah berkumandang azan. Maka beliau mandi lalu sholat berjamaah. Nah, perbuatan beliau ini ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa berpuasa itu hanya di siang hari. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun malam hari tidak boleh lagi orang tidak melakukan yang mubah-mubah. Allah sudah bolehkan perkara-perkara yang terlarang waktu berpuasa. Adapun malam maka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah boleh makan lagi, sudah boleh minum lagi, termasuk diantaranya berhubungan suami istri. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan menyibukkan dirinya selain dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan dirinya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak sedekah. Dan beliau hanya sedikit makannya. Bahkan terkadang beliau, ini juga menjadi kekhususan beliau, terkadang beliau menyambung puasanya hari ini dengan besoknya. Itu juga menjadi kekhususan beliau, tanpa dipisah. Namanya puasa wisol. Nah, ini juga menjadi keistimewaan dan kekhususan beliau. Ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab kenapa beliau seperti itu, menyambung puasa sampai 2 hari, 3 hari. Beliau menjawab, innama abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku ini tidur di sisi Rabbku. Rabbku lah yang memberiku makan, Rabbku memberiku minum. Jadi beliau enggak merasa lapar seperti kita. Itu kekhususan beliau berdasarkan hadis ini, maka tidak ada orang yang seperti itu selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang menjadi ciri khas beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, yaitu beliau menjadi teladan bagi kita dalam kesabaran. Sabar dalam menahan lapar, mengajarkan kaum muslimin juga untuk mengurangi makan dan minumnya, menjauhi perbuatan yang sia-sia, dan juga beliau mengajarkan kepada kita umatnya bahwa Ramadan adalah bulan ibadah, bulan taqarrub, bulan qurbah,
bukan bulan untuk berpesta pora. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tadi sudah kita sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya beliau sempat sholat tarawih berjamaah sampai 3 malam berturut-turut bersama sahabatnya. Lalu beliau tinggalkan, beliau sholat di rumahnya karena khawatir nanti sholat itu akan diwajibkan. Nah, di akhir hayatnya beliau berjamaah lagi. Bahkan beliau membangunkan anak-anaknya dan istrinya untuk sholat tarawih. Beliau membangunkan anak-anak perempuannya, istri-istrinya dan orang-orang beriman, kaum mukminin, lalu beliau sempat sholat berjamaah lagi dengan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih berjamaah itu sunnah, tapi dia tidak wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, beliau juga dikenal orang yang sangat dermawan, banyak bersedekah. Bahkan saking dermawannya, kata sahabat, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka umpamakan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup dengan kencang. Biasanya kalau mau hujan angin bertiup, ya, menggiring awan. Lalu turun hujan. Hujan itu adalah nikmat dan karunia. Siapa yang bisa menghitung tetesan-tetesan air hujan itu? Begitu banyaknya. Sampai-sampai sahabat mengumpamakan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau begitu mudahnya memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti angin yang bertiup cepat dan banyak. Bahkan sampai-sampai pernah ada orang-orang tokoh-tokoh musyrikin itu diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harta yang banyak untuk ta'lif karena dia mu'allafah. Diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang mu'allafah qulubihim, salah seorang tokoh pemimpin Quraisy musyrikin, diberi harta yang banyak, lalu dia pulang ke kampungnya, diajaknya kaumnya untuk beriman. Walau pertamanya alasannya harta. Mereka ajak kaumnya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan katanya Muhammad itu kalau memberi, dia memberi seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Tidak ditahan-tahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi beliau bisa, beliau akan berikan. Begitu dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau saat paling dermawannya dan banyak sekali memberi, berinfak itu di bulan suci Ramadan, menunjukkan bahwa ada keutamaan dan keistimewaan berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila memasuki 10 yang terakhir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Bahkan setahun sebelum beliau wafat atau di tahun terakhir kehidupan beliau menjelang wafatnya, beliau beriktikaf 20 hari. Biasanya beliau 10 hari. Maka sebelum wafatnya, berarti beberapa bulan sebelum wafatnya Ramadan itu, karena beliau wafat di bulan Rabiul Awal, ya, Ramadan, kemudian di tahun itu beliau, di tahun terakhir beliau itu dalam kehidupannya beliau iktikaf sampai 20 hari. Nah, salah satu tujuannya beliau iktikaf yaitu agar semakin fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadari fil ashril awakhir Ramadan." Cari oleh kalian malam Al-Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Beliau juga pernah bersabda kepada sahabatnya, "Ara ru'yakum qad tawatta'at fil ashril awakhir." Ada beberapa sahabat yang bermimpi tentang Lailatul Qadar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, saya melihat mimpi kalian itu sesuai atau tepat pada 10 terakhir Ramadan. Faman kana mutaharriyan, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, falyataharriha atau falyataharraha fil ashril awakhir. Hendaklah dia mencarinya di 10 terakhir Ramadan. Nah, di sana di 10 terakhir Ramadan beliau semakin giat ibadah, salat malam, beliau semakin giat membaca Al-Qur'an, termasuk juga berdoa. Di 10 terakhir itu. Bahkan beliau mengajarkan istrinya untuk memperbanyak doa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadar. Wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, ma ad'u bihi? Apa doa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli." Bacalah doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini afuwun karim, Maha pemaaf, lagi Maha dermawan, Maha pemurah, Maha mulia. Tuhibbul afwa, dan Engkau cinta, suka memaafkan hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istrinya memperbanyak doa itu kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu tepatnya di malam keberapa, di 10 terakhir, maka perbanyaklah membaca doa tersebut di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir beliau tidak membatasi dirinya saja. Beliau tidak egois. Hanya dirinya saja yang giat beribadah, lalu keluarganya dibiarkan tenggelam dalam dunianya, dalam tidurnya. Atau seperti kita yang membiarkan istri kita sibuk menyiapkan makanan kue-kue untuk lebaran. Sibuk ini di 10 terakhir, apalagi sudah mendekati beberapa hari menjelang Ramadan, sudah sibuk semuanya. Membersihkan rumah, menyiapkan ini, itu, semuanya dan segala macam. Letih dan lelah untuk itu, ibadah pun berkurang. Tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir itu. Beliau menyebutkan dirinya bukan untuk mempersiapkan Idul Fitri, tapi beliau menyebutkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan beliau juga mengajak anak-anak dan istri-istri beliau. Beliau bangunkan, sebagaimana hadis Tirmidzi yang diriwayatkannya dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya di malam hari di 10 terakhir Ramadan. Dibangunkan untuk apa? Untuk salat qiyamul lail, untuk salat malam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suri tauladan. Beliau Nabi kita yang mulia memberikan contoh kepada kita sebagai sebaik-baik pemimpin bagi rumah tangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah yang paling baik untuk keluargaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencontohkan, beliau tidak mencukupkan dirinya saja. Beliau beribadah, beliau memohon ampun kepada Allah. Bahkan beliau membangunkan anak istrinya untuk ikut menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan itu, sehingga bersama-sama meraih ampunan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itulah dia secara ringkas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan, sehingga diharapkan bisa menjadi motivasi dan contoh suri tauladan bagi kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini dan bercita-cita berusaha seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pun bisa sepenuhnya seperti beliau, setidaknya kita sudah punya tekad dan niat, lalu usaha untuk meneladani beliau sesuai dengan kemampuan kita. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu dia materi kajian kita pagi hari ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya silakan. Ya, sebenarnya pertanyaan ini kalau di zaman sekarang pertanyaan yang seperti mustahil ya kalau hari ini. Tapi nggak apa-apa lah kita jawab. Nah, karena boleh dikatakan sekarang ini kita dapatkan di mana-mana, kita dapatkan makanan. Tetapi ada athar dari sebagian salafus saleh yang menganjurkan agar kita menyegerakan berbuka kita, ya. Bahkan sampai-sampai kata sebagian sahabat itu, kalau memang tidak ada perbukaan kita, tetap kita harus berbuka walaupun hanya dengan mengisap jempol kita.
Karena dia haruskan berbuka agar tidak menunda-nunda berbuka. Itu ada diriwayatkan dari sebagian sahabat, dari Aisyah atau dari lain-lainnya, ya. Kalau memang tidak ada sesuatu yang untuk kita makan, kalau memang tidak ada, maka tetap diperintahkan kita berbuka walaupun hanya dengan an yamussa jarinya, menghisap jempolnya. Sebagai simbol untuk berbuka. Nah, karena sunnahnya berbuka itu tidak ditunda-tunda, ya. Allahu a'lam bissawab. Silakan ada pertanyaan yang lain. Naam, silakan Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Oh ya. Iya, ya. Baik. Tadi Ustadz katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat berjamaah tarawih hanya 3 malam. Sekarang kita full. Apakah tidak dikatakan itu dalam tanda kutip bid'ah atau menyelisihi? Rasulullah sudah menyebutkan alasannya. Ya, para ulama juga sudah menjelaskan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya berjamaah. Takut nanti diwajibkan jamaah salat tarawih itu. Jadi ada ilahnya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi alasan takut wajibnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kalau dia merutinkan suatu amalan turun wahyu mewajibkannya. Nah, makanya Rasulullah tidak merutinkannya. Agar apa? Agar tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang kan nggak ada wahyu lagi turun. Agama sudah sempurna, sudah tetap, maka tidak ada masalah lagi. Ditambah riwayat tadi juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir beliau sebelum wafatnya, ya, puasa terakhir itu ketika beliau iktikaf, beliau kembali mengumpulkan keluarganya, anaknya dan kaum muslimin untuk sholat. Nah, berjamaah. Ini satu. Kemudian kedua, Umar radhiyallahu anhu di zaman beliau, di zaman Abu Bakar orang sholat sendiri-sendiri masih tarawih. Di zaman Umar beliau melihat orang kaum muslimin semakin banyak. Jadi sholat di masjid itu ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana, sendiri-sendiri sholat tarawih. Maka Umar berijtihad mengumpulkan kaum muslimin semuanya dengan satu imam untuk sholat tarawih. Dan beliau sangat senang sekali melihatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, ini kalau memang ada bid'ah, kata kalau memang ya maksudnya, inilah dia nikmatul bid'ah hadihi, bid'ah secara bahasa. Inilah nikmat yang paling indah. Maksudnya sudah lama ditinggalkan lalu dikerjakan lagi, karena bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dikerjakan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah mungkin sahabat Umar melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak mungkin. Selain itu kan kita diperintahkan juga meneladani para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, di antaranya Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lainnya, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajiz." Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Kemudian sunnah khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah meridhoinya. Pegang teguh itu, gigit dengan gigi geraham kalian, jangan lepaskan. Berarti kalau mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar, mengikuti Utsman, Ali dalam perkara yang tidak bertentangan, maka itu termasuk mengamalkan hadis ini. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Umar itu tidak bisa kita katakan bid'ah. Maka kalau sekarang kaum muslimin sholat tarawih berjamaah itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada beberapa kali melakukannya dan juga mengikuti sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi bahkan sholat tahajud di luar Ramadan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjamaah dengan istrinya. Menunjukkan itu boleh dengan istrinya, tapi bukan di masjid ya kalau sholat di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, karena ada keutamaannya, Rasulullah menganjurkan kita sholat bersama imam. Rasulullah bersabda tadi yang saya sampaikan, man qama ma'al imami hatta yansarif, barang siapa yang sholat bersama imam sampai dia bubar selesai, kutiba lahu qiyamu ajru qiyamil lailah,
maka dicatat untuknya pahala sholat 1 malam. Ini semua dalil-dalil ini apabila dikumpulkan, maka ini menjadi dasar bahwa sholat tarawih berjamaah di masjid itu adalah sunnah, tidak wajib. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, silakan Bapak itu dulu. Ya. Malam 10 terakhir itu apa harus di masjid? Di rumah tidak boleh? Boleh. Ya. Nah, boleh. Iktikaf itu tidak wajib. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan. Rasulullah mencontohkan. Perbuatan Rasulullah SAW apabila tidak diiringi dengan perintah, hanya perbuatan saja, tidak diiringi dengan perintah, atau tidak diiringi dengan celaan orang yang meninggalkannya, maka hukumnya sebatas sunnah. Tidak menjadi wajib. Karena itu perbuatan saja. Kalau ada perintahnya baru menjadi wajib. Jadi barang siapa yang tidak bisa beriktikaf, apakah dia tidak dapat Lailatul Qadar? Bisa. Yang penting dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malam itu, mungkin di rumahnya. Hanya saja berusahalah kita maksimal. Kalaupun kita tidak bisa iktikaf di masjid, berusahalah jangan sampai kita tidak ke masjid di malam itu. Dengan untuk sholat tarawih, untuk berdoa, ya. Selesai kita sholat tarawih berjamaah, pulang kita nanti perbanyak lagi baca Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW i'tikaf di masjid? Salah satu hikmahnya agar bisa fokus. Beliau kan mengencangkan sarungnya. Karena kalau di rumah ini godaannya kan banyak. Nah, pulang ke rumah, aduh sudah dari siang hari puasa nih, nampak pula istri malam ini cantik betul. Akhirnya tidak jadi mau mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan si Laila istrinya. Nah, jadinya. Ya. Rasulullah kencangkan sarungnya, kata para ulama, maksudnya mengencangkan sarungnya itu salah satunya beliau tidak menjauhi istrinya di malam di 10 terakhir itu, fokus untuk beribadah. Nah, itu salah satu hikmahnya. Juga kalau di rumah banyak godaannya, makanan banyak. Sibuk makan saja kita lagi. Sisa berbuka tadi masih banyak. Udah, hantam dulu. Kenyang, udah istirahat tidur. Tidak jadi sholat, tidak jadi baca Quran. Belum lagi godaan yang lainnya. Datang tamu. Kemudian kalau yang di rumahnya ada televisi. Na'udzubillah ya, acara-acara TV di bulan Ramadan itu sekarang. Malam-malam itu malah banyak melalaikan kaum muslimin. Tersibukkan mereka. Makanya di 10 terakhir itu kalau bisa matikan aja dulu TV itu. Cabut saja antenanya. Oh masa segitunya Ustaz? Biar sekali-sekali kita fokus beribadah. Barangkali sekali-sekali itu menjadi puasa terakhir kita. Kita nggak tahu. Ya. Nah mudah-mudahan Allah membantu dan menguatkan kita untuk beribadah kepadanya. Silakan. Ya. Ini dia duluan tadi. Nanti setelah ini Bapak. Ya. Dari dia setelah itu duluan. Silakan. Berbaring sebelum sholat subuh. Itu posisinya di mana? Bagaimana? Jadi Rasulullah SAW biasanya setelah selesai sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, kan beliau tetap di rumahnya. Beliau berbaring beristirahat, tapi beliau tidak tidur. Berbaring itu di rumahnya. Berbaring dengan sisi kanannya ya, dengan rusuk kanannya. Beliau berbaring istirahat dengan tangannya di pipinya. Nah, menghadap ke kiblat. Itu biasanya. Dan itu dilakukannya di rumah. Kalau di masjid kita baring-baring kan orang sudah bersab kan. Itu kan tidak mungkin. Ya susah. Dan itu karena rumah beliau kan dekat. Kalau rumah kita jauh dari masjid, gak saya mau baring sampai komat, ya terlambat kita nanti. Masbuk. Nah ini kan fi'lul mujarrad. Artinya hanya perbuatan. Makanya dalam kaedah fikih itu yang disimpulkan oleh para ulama, kalau amalan Rasulullah SAW itu hanya berupa perbuatannya saja, ya, tanpa ada hadis-hadis dalam bentuk perintah melakukannya, atau tidak ada pula celaan terhadap orang yang meninggalkannya, maka itu hanya sunnah, ya, tidak wajib. Sunnah, ya sunnah dalam istilah kita sunat itulah, mustahabbah. Nah, barang siapa yang ingin mengerjakannya, insya Allah dapat pahala, tapi itu tidak wajib. Allahu a'lam bissawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya,
Jadi para ulama, sunnah itu memang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah itu, ada yang sunnah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia lakukan sebagai seorang manusia. Ya, sebagai seorang manusia. Contoh, dan sebagai seorang manusia atau karena orang kebiasaannya ketika itu seperti itu. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya panjang. Karena orang pada waktu itu umumnya laki-laki berambut panjang. Dan Rasulullah tidak pula ada pernah memerintahkannya. Ketika dibahas oleh para ulama, ini menunjukkan itu hanya bukan pula ada keterangan pahalanya, anjurannya. Maka itu hanya sebatas perkara mubah. Ya, perkara mubah. Tapi kalau siapa yang ingin rambutnya panjang dengan niat meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi tidak dikatakan itu sunnah yang dianjurkan. Tidak, itu perkara mubah saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Beliau makannya korma. Beliau makannya roti. Kalau Anda makan nasi dengan 3 jari sampai kapan? Ya, nggak selesai sahur Anda nanti. Iya. Bagaimana Anda 3 jari? Tapi kalau Anda makannya memang makan korma, lalu niatkan saya ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan dengan 3 jari makan korma, insya Allah dapat pahala ya. Nah, jadi ada kata para ulama, ada yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau melakukannya sebagai seorang manusia biasa, bukan sebuah syariat. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, menggauli istrinya setelah sholat malam sebelum sholat subuh, apakah itu sunnah? Menggauli istri insya Allah dapat pahala, mau kapanpun waktunya, asal jangan di waktu puasa, ya. Nah, mau sebelum subuh, mau malamnya sebelum tidur, itu terserah. Yang penting waktu antum pilih aja lah Pak, waktu yang paling tepat, ya. Baik, silakan Pak. Apakah membatalkan puasa kalau vaksin? Ya. Baik. Apakah vaksin itu membatalkan puasa? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suntik, ya, baik itu vaksin atau yang lainnya, itu kan tidak pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama berijtihad, mencari dalil-dalilnya, dan tidak ada dalilnya, maka para ulama memakai dalil qiyas dalam masalah ini. Dalil qiyas atau analog, ya, pakai logika. Karena tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Lalu setelah para ulama mempelajarinya, di antara perkara yang membatalkan puasa itu adalah makan. Satu ya, makan dan minum. Atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung. Yang bisa sampai ke dalam perut kita. Itu membatalkan puasa juga. Lalu setelah dilihat suntikan. Kalau suntikan vaksin, dia itu tidak sampai ke dalam perut kita. Itu satu. Kemudian kedua, dia juga tidak bisa menggantikan fungsi makanan dan minuman. Sudah divaksin langsung kenyang, kan enggak kan? Makanya para ulama membedakan. Apabila suntikan itu adalah suntikan infus yang menggantikan fungsi makanan, maka itu membatalkan puasa. Contoh, orang sakit, lemas di bulan puasa, dia diinfus. Karena dia nggak bisa makan ya, mungkin ada orang demam atau apa payah makan. Lalu diinfus, pasang infus. Infus kan menggantikan makanan. Maka kata para ulama, ini membatalkan puasa. Kenapa? Mengkiaskan kepada makan dan minum, fungsinya sama, menggantikan makan dan minum. Nah, menggantikan makan dan minum sehingga ada kepuasan dan dia merasa tidak lapar atau segar bugar. Adapun kalau suntikan vitamin, atau ada kalau demam, sakit disuntik, atau seperti tadi vaksin, itu dia tidak ada pengaruh sama sekali, lapar tidaknya, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan masalah ini memang masalah ijtihad ya, para ulama-ulama kita, maka mereka membedakan dengan alasan kalau infus itu fungsinya menggantikan makan. Makanya
membatalkan puasa. Kalau suntikan-suntikan yang lain itu yang tidak ada efeknya terhadap makan sebagai penggantinya, maka itu tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi terakhir ya. Oh, ini ada, ini pertanyaan sudah ada di sini. Mau bertanya? Silakan. Ketika Rasulullah berpuasa, beliau itu meninggalkan pekerjaannya, maksudnya pekerjaannya sudah mencari nafkah atau beliau mengurangi atau gimana? Ya, beliau cari nafkahnya kayak apa? Jualan itu dulu sebelum jadi nabi dan rasul. Ya, waktu masih syabab seperti antum. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia menjadi rasul, lalu di Madinah menjadi pemimpin kaum muslimin, maka rizki beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari rampasan perang. Beliau mendapat 1/5 dari rampasan perang. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal. 1/5 dari rampasan perang itu adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga bersabda, Ju'ila rizki tahta zilli rimhi. Allah jadikan atau dijadikan rizkiku di bawah kilatan tombakku. Maka beliau berbeda dari kita. Dan beliau di bulan puasa saat berjihad, beliau berjihad, nggak ada dikuranginya, enggak. Ya, tetap semangat, tetap berjihad, berjuang. Ini menunjukkan sebenarnya tidak ada alasan-alasan untuk kita menjadi lemah, bekerja dikurangilah. Ya, mencari nafkah itu kewajiban. Puasa Ramadan juga kewajiban. Kerjakan puasa Ramadan dan tetap mencari nafkah untuk keluarga kita. Bagaimana kalau sekarang kan dikurangi, Ustaz? Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Nah, itu kan meringankan kita untuk memperbanyak ibadah kita. Itu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, seperti hadis yang kita baca tadi juga ya, beliau kadang tidak makan, tidak minum. Lalu beliau jelaskan kepada kaum muslimin bahwa Allah yang memberi dia makan langsung dan memberi dia minum. Jadi ini adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan tetap bekerja. Kalau kita bekerjanya mandiri atau usaha sendiri, maka di-manage lah pekerjaan yang tidak menghalangi kita untuk meraih ampunan dan keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja dalam sebuah institusi atau lembaga atau sebuah perusahaan atau di pemerintahan, maka ikuti aturan yang telah ditetapkan, karena seorang mukmin itu al-mu'min inda syurutihi. Seorang mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mematuhi syarat-syarat yang sudah dia sepakati. Allahu a'lam. Mencium dan menciumui istri di siang hari Ramadan, apakah ini hanya kekhususan beliau saja? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, datang seorang pemuda bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak dia mencium istrinya? Tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan, di siang harinya, datang orang yang tua, lebih tua, orang tua. Lalu, bolehkah saya mencium istri saya? Boleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan perbedaannya. Biasanya anak muda ini kan masih sulit dia menahan gejolak-gejolak dia. Nah, oleh karena itu para ulama bukan mengharamkan ya, memakruhkan. Anak-anak muda yang sudah menikah atau seseorang yang memiliki syahwat dan gejolaknya yang besar, itu makruh dia mencium-menciumui istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya. Lalu ditanya, kenapa engkau mencium istrimu di Ramadan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dijawabkan, beliau orang yang paling sanggup dan mampu untuk menahan gejolaknya. Ini kekhususan beliau. Tidak ada orang yang bisa mengaku saya orang yang paling bisa menahan nafsu saya, nggak bisa. Itu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Untuk akhwat, lebih utama mana sholat tarawih berjamaah di masjid atau sholat di rumah? Mengingat imbalannya sholat bersama imam sampai selesai seperti sholat semalam penuh. Jadi hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan keutamaan pahala sholat satu malam, itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh dia sholat ke masjid
Boleh sholat ke masjid. Bahkan kalau istri kita mau sholat ke masjid, anak perempuan kita mau sholat ke masjid, dan dia tidak bersolek, dia betul-betul mau ke masjid untuk beribadah, tidak ada hak suami, hak ayah untuk melarangnya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis Muslim, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan. Maksudnya dalam riwayat lain, La tamna'u ima'akum, istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian yang mau ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Kata Nabi, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau mereka mau ke masjid karena ingin dapat keutamaan sholat tarawih berjamaah dan mereka memenuhi syarat-syaratnya, menutup aurat dengan baik, tidak bersolek, tidak memakai parfum ke masjid, silahkan. Dan aman dari fitnah, silahkan. Pergi Anda sama istri Anda, bawa anak Anda, silahkan. Tidak ada masalah. Istri Rasulullah SAW sebagiannya sholat di masjid. Dahulu sebagian sahabat-sahabat wanita sholat fardu isya dan subuh juga di masjid bersama Rasulullah SAW. Makanya ada hadis, ayyuma imra'atin asabat bukhura fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhir. Siapapun dari wanita, kata Nabi, yang pakai parfum, jangan sholat isya bersama kami. Berarti kalau dia tidak pakai parfum, dia boleh. Nah, ya jadi silakan. Namun di zaman Aisyah dahulu, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengumpulkan wanita muslimah, membuat salat tarawih khusus, jamaah salat tarawih khusus untuk wanita.